ITV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Budak Kliwon Dungulan, hari suci galungan, hari menangnya Dharma. Pemirsa ITV, Napi Orti, mogi-mogi tetap becek dalam karunia yang widi. Kalau kita lewat di jalan-jalan, di pasar-pasar, dan di mana-mana, sudah terlihat kesibukan persiapan merayakan Hari Suci Galungan dan Kuningan esok hari. Senang sekali saya Mia Gandewa Saya Dia Parisya sudah merangkum berbagai program spesial menyambut Hari Kemenangan Dharma melawan Adharma. dalam TOS tayangan on the spot berupa kuis schooling dan ngopi tentang Galungan Kuningan. Selamat mengikuti. Budak Kliwon Dungulan, hari suci galungan, mari kita sembahyang di Natar Pura Dewa, memuja yang widiwasa, memuja yang widiwasa. Pemirsa, berikut ini salah satu cara untuk menguji aspek kognitif, afektif, dan motorik siswa-siswi Hindu. Kuis Ana Caraka. Om Swastiastu. Hai teman-teman Suhindu dimanapun berada, apa kabar kalian? Semoga sehat selalu dalam karunia yang widi. Sebentar lagi kita akan mengikuti satu acara belajar sambil bermain dalam kuis Cokro Manggilingan Ana Caraka spesial Hari Suci Galungan dan Kuningan. Kuis ini sangat gampang, kalian hanya perlu menjawab satu istilah Hindu berkaitan Galungan Kuningan dengan aksara awal yang ditunjukkan oleh pointer Cokro Manggilingan. Ini untuk menguji aspek kognitif, motorik, dan afektif siswa-siswi Hindu serta memberi pemahaman dan pencerahan tentang istilah-istilah pop Hindu Dharma. Skor 100 diberikan jika jawaban benar, lengkap, dan jelas. Skor 50 jika jawaban kurang. Pemenang adalah skor terbanyak dan berhak masuk ke babak selanjutnya. Kita mulai kuis Cokro Manggilingan dari sekarang. Kita panggilkan dua peserta yang sudah hadir, ada Rika dan Putri. Kita akan mulai dengan pertanyaan rebutan pengetahuan umum untuk menentukan siapa yang lebih dulu. Oke, pertanyaan rebutan. Pura terbesar di Bali? Pura Besaki. Iya, benar. Rika terlebih dahulu. Sarana, Rika silakan. Nah, nama Siwaya, mantra suci yang diambil dari Daksa Aksara dengan memanggil nama-nama Tuhan di lingkaran Istadewata. Jawaban benar, skor 100. Selanjutnya, Putri. Cokro Manggilingan diputar. Aksaraga, Putri silakan. Galungan, Hari Kemenangan Dharma melawan Adharma yang jatuh tiap Budak Kliwon Wuku Dungulan. Skor 100. Kesempatan selanjutnya, Rika. Cokro Manggilingan diputar. Aksaraka, Kala 3. 3 kala atau anasir negatif yang mempengaruhi manusia saat memasuki wuku dungulan menyiapkan hari galungan. Rika, skor 100. Selanjutnya, Putri. Aksara apa? Putri silakan. Paryangan. Konsep pertama dalam Trihita Karana berasal dari kata Hyang, mengajarkan pemujaan kepada Yang Widi sebagai harmonisasi. Jawaban sangat lengkap. Putri skor 100. Selanjutnya, Rika. Aksara La, Putri. Lawar, salah satu ulam khusus Banten di saat Hari Galungan dan Kita hitung bareng-bareng ya. 3, 2, dan 1.
Jawaban Putri kurang lengkap, jadi skor yang diperoleh 50 poin. Pemirsa, 3 putaran kuis Cokro Manggilingan Anacaraka spesial Hari Suci Galungan dan Kuningan sudah kita lewati. Masing-masing skor peserta, Rika 300 poin dan Putri 250 poin. Jadi pemenangnya adalah Rika. Selamat untuk Rika dan terima kasih Putri atas partisipasinya. Semoga bermanfaat dan menginspirasi untuk teman-teman Swindu yang ada di rumah. Salam damai, Channel 3. Selanjutnya kita nikmati ngopi ngobrol inspiratif. Ngobrol inspiratif mengajak Anda melihat peristiwa dari perspektif berbeda. Berbagai tokoh inspiratif tak sekadar berbasa-basi, tapi mencari solusi. Pemirsa HiTV Channel 3, di telinga sayup-sayup terdengar orang mengatakan Bude Klion Dungulan. Penjor mulai disiapkan dan para pedagang pasar prepare sarana Banten untuk persiapan upacara riatnya ini. Dan sebentar lagi kita akan merayakannya. Nah, bagaimana perayaan Galungan di Bali dan di luar Bali? Nah, itulah judul tulisan Bapak Agus Budiatnyana di Wartam edisi 87 dengan banner Melacak Sinyal Hindu Milenial. Dan kebetulan Bapak Agus Budiatnyana sudah hadir di kedai ngopi Esko untuk sharing dan exploring bersama tentang tulisannya itu. Nah, Bapak Agus, Napi Orti? Iya, baik-baik saja. Becek-becek Bapaknya. Nah, seperti apa Galungan di Bali dan di luar Bali? Pemirsa, jangan kemana-mana. Mari kita konfirmasi jawabannya setelah yang satu ini. Acara ini disponsori oleh Galeri Bukuku, Mengemas Kata, Menata Aksara, Peace of Mind, Oase di pusat kota. Pemirsa, HiTV Channel 3 masih ditemani Kopi Esko, exploring, sharing, dan coaching bersama Pak Agus Budiatnyana. Gak terbecek Bapak ya? Iya, becek-becek. Nah, kalau kita buka di majalah Wartam edisi 87, Galungan Bali di luar Bali, halaman 16 dan 17, penting nih Pak Agus untuk berbagi dan sharing bersama kita. Nah, sebelum ke spirit Galungan Pak, gimana sih pengalaman Bapak sedikit saja ketika Galungan di Bali dan Galungan di luar Bali? Kalau pengalaman saya pribadi, Galungan di Bali Ya. itu tentu lebih holistik ya, perayaannya lebih lengkap. Kemudian mendekati sempurna, sarana prasarana yang kita perlukan pada saat perayaan Galungan mudah dicapai. Nah, tetapi pengalaman saya pernah melaksanakan upacara Galungan sederhana sekali. Karena kebetulan berada di luar Bali ya, di Jakarta pada waktu itu tidak ada dagang bambu untuk membuat penjor, kemudian tidak ada tradisi seperti di Bali ya, yang mebat, kemudian mesege dengan jejeron daging babi. Nah, bagaimana kita merayakannya, kemenangan Dharma melawan Adharma ini kembali lagi ke esensi. Kalau di Bali, perayaan Galungan itu dimulai dengan Nur Tirte, Nunas Tirte, Manjang Ring Ide Betara Dalam. Jadi yang berstana di Kayangan Dalam, termasuk Kayangan 3. Kemudian Tirte itu kita punut sampai di Merajan, di Sanggah, Jero Puri Umah Suang-Suang, Nike Raris Kemargian. Itu yang dipergunakan untuk memohon keselamatan. Karena pada esensinya Galungan ini kan melakukan Durga Puja ya. Kalau kita kembali kepada kisah Srijaya Kesunu. Tetapi bagaimana di luar Bali? Di mana mencari pura dalam? Nah, bagaimana caranya Nur Tirte Ide? Disinilah fleksibilitas agama Hindu. Kita dapat melaksanakan pengayanan. Ngayat yang pertama, siapkan banteng ajuman minimal ya, karena ini perayaan Galungan, bukan Purnama Tilem. Kalau Purnama Tilem mungkin kita bisa mempergunakan canang saja, tetapi kalau Galungan usahakan ada ajuman atau sutu. Ngayat ke Betara Dalam dulu. Nah, setelah itu barulah kita melaksanakan persembahyangan dimanapun ada pura, itu kita di sana melakukan persembahyangan. Terima kasih Pak Agus. Yeah. Nah, sekarang hal yang paling identik nih yang ingin kita gali, perayaan Hari Galungan itu di Bali dan di luar Bali. Apa yang membedakan Pak? Walaupun esensinya sama, kita berdoa, bersembahyang ketika Hari Kemenangan Dharma melawan Adharma itu. Esensinya sebenarnya sama ya. Jadi kita merayakan kemenangan Dharma melawan Adharma, tetapi perayaannya tidak sedetail di Bali.
ada penyekebannya, ada penampaiannya, ada penampahannya sampai pada galungan. Nah, kalau di luar Bali misalnya melaksanakan perayaan galungan, kita kan tidak buat sate galungan seperti di Bali. Ya tentu saja ini lebih mempermudah perayaan kita. Bukan berarti kita sengaja mencari di luar Bali agar tidak membuat sate galungan yang terdiri dari lembak, asam, sate jepit babi, jepit balung dan sebagainya. Tetapi perbedaan yang mendasar adalah tempat itu sangat menentukan bagaimana cara kita memuja Tuhan. Kalau pura itu ada di wilayah kita, Kayangan 3, tidak nangkil ke betara-betara dalam, nah itu malas namanya. Tapi kalau kita karena tugas negara, tugas belajar, jauh dari rumah, bagaimana caranya tangkil ke hadapan ide betara dalam? Kita jauh dari pura dalam, lunas pesuecan ide betara dalam, ngayang. Jadi caranya adalah paling sederhana, siapkan gelas yang sukle, isi air sukle, ya jangan air yang diminum ya. Kemudian unggahan di pelangkiran. Kalau di kamar kos nih, ngayang kepada ide betara dalam, lunas pesuecan, tunas tirtenya. Setelah itu baru kita sembahyang di pura terdekat. Gitu Pak ya. Lalu sekarang kita ke kendala Pak. Pasti setiap orang yang misalnya merayakan hari sucinya di luar Bali tidak bertemu dengan keluarganya begitu Pak ya. Kemudian dihambat dengan tugas-tugas atau hal-hal yang lain. Nah, bagaimana menurut Bapak menyikapi atau paling tidak solusi dari menjawab kendala-kendala ini Pak? Ya kalau hari raya memang saatnya berkumpul dengan keluarga ya. Tapi kalau sudah ada tugas negara, tugas belajar, mau gimana. Tetapi begini, galungan itu kan tidak euforia kumpul, mebat, melawar, dan lain sebagainya. Tapi bagaimana caranya kita agar tetap dekat dengan ide Sang Hyang Widi-Wasa gitu. Dengan segala manifestasinya. Jauh misalnya di perantauan, cukup sembahyang ngayang kepada dua ini. Pertama betara yang guru, yang kedua adalah ide betara dalam. Setelah itu tunas tirtenya. Ya sekarang kan media banyak, teknologi canggih. Setelah sembahyang, video call sama keluarga. Tetapi ingat, galungan itu tidak perayaan kemenangan Dharma melawan Adharma yang melenceng. Contoh yang melenceng baik di Bali atau di luar Bali. Kita ngomongnya aja kemenangan Dharma melawan Adharma, tapi setelah sembahyang justru kita main judi. Nah itu kan sudah melenceng namanya, bukan lagi merayakan kemenangan Dharma melawan Adharma. Jika kan momonya akhirnya keluar dari dalam diri. Nah ini yang harusnya kita sikapi, bagaimana merealisasikan Dharma yang benar-benar Dharma di dalam diri sendiri. Ya, terima kasih Pak. Dan terakhir, sebagai bekal pemirsa untuk menyambut Hari Suci Galungan dan Kuningan, spirit dari galungan itu. Spirit dari galungan adalah memadamkan musuh dalam diri kita pertama. Kemudian introspeksi diri seperti Sri Jaya Kesumu, apa yang menyebabkan kita terhambat di dalam kehidupan ini. Tentu ada faktor di skalanya, itu kita benahi bersama. Dan yang paling terpenting adalah merealisasikan Dharma itu tidak hanya diwujudkan dalam wacana, tetapi diwujudkan juga dalam tindakan. Terima kasih Pak Agus. Demikian pemirsa HiTV Channel 3, itulah tadi ngopi hangat kita bersama Pak Agus Budiatnyana. Semoga dapat bermanfaat dan menginspirasi untuk kita bersama. Salam damai, Channel 3. Budak Kliwon Dungulan, Hari Suci Galungan. Mari beningkan hati menganyam candi doa raga dari tarian asap dupa yang dipetik dari ujung-ujung Meru dan ranting-ranting denting genta. Agar spirit galungan Kuningan menata selada bakti di lawang cakra wala jiwa. Di antara perang kemenangan Dharma menuju harmoni jiwa Nusantara. Karawartam Satyam Siwam Sundara. Selamat Hari Suci Galungan dan Kuningan untuk seluruh umat Hindu se-Nusantara. Satyam Eva Jaya. Mari kita sembahyang di natar pura dewa, memuja Yang Widi-Wasa agar selalu bersana di dalam jiwa raga. Berikut ini program Cemeti, Cerah 5 menit akan menemani Anda membuka lebih luas jendela Hindu Dharma untuk pencerahan jiwa.
Pemirsa HITV Channel 3, selamat Hari Suci Galungan dan Kuningan untuk seluruh umat Hindu senusantara. Pemirsa, Hari Kemenangan Dharma melawan Adharma, sebuah rutinitas hari suci yang kita laksanakan dan peringati 6 bulan sekali kalender Bali. Nah, bagaimana makna dan pelaksanaannya dalam konteks kekinian? Pemirsa, langsung saja kita konfirmasi bersama kolumnis Wartam yang sudah hadir di Om Studio, Bapak Gusti Ketut Widana. Napi Orti, Pak Widana. Astunggara becek-becek. Ya, Pak Widana akan berbagi bersama kita dalam program Cemeti Cerah 5 Menit setelah yang satu ini. Program ini didukung oleh SB, penerbit Pustaka Utama. Pemirsa HITV Channel 3, dalam program Cemeti kali ini kita akan berdiskusi dan sharing bersama seputar rentetan dan pelaksanaan Hari Suci Galungan. Mungkin kita mulai dari teologi, filosofi, dan mitologinya dulu, Pak. Ya, semua Galungan adalah hari suci. Itu berhubungan dengan aktivitas ritual. Setiap ritual Hindu itu selalu memiliki dasar. Bapak sebutkan saja di sini Trisila. Ya. Kita berritual. Pertama, dasar teologi. Teologi itu berhubungan dengan bahwa di hari suci Galungan kita mengaturkan persembahan kepada Ida Sang Hyang Widi, Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan berkah anugerah segala yang ada di alam ini. Itulah yang kemudian kita atur persembahkan sebagai rasa atur suksmaning manah atas segala anugerah beliau. Sementara secara filosofi, Galungan itu sejatinya adalah hari kemenangan Dharma atas adharma, kebenaran di atas ketidakbenaran, ya. Sementara secara mitologi dikaitkan dalam lontar Purana Bali Dwipa disebutkan ada sosok raja yang bernama Maya Denawa yang merasa dirinya sebagai dewa, untuk kemudian masyarakat atau rakyatnya disuruh menyembah dirinya. Dan akibatnya terjadi kekacauan, kerusakan dan sebagainya. Atas dasar itulah kemudian Bathara Durga memberikan pabisik anugerahan agar Galungan itu tetap diperingati lagi, tidak lagi menyembah sosok yang namanya Maya Denawa tersebut. Itu dulu. Ya, terima kasih Pak Widana. Tadi sudah dari teologi, filosofi dan sedikit mitologinya. Nah, sekarang kalau dari aspek pelaksanaan dan pemaknaannya nih juga Pak, dari Hari Galungan, mungkin mulai dari momentum atau urutan yang mana? Iya. Sebenarnya rangkaian Hari Suci Galungan itu setidaknya ada 16 rangkaian, rentetan atau aedan. Ya, tetapi yang umum kita mulai dari Tumpak Warga, Tumpak Umbu. Jadi kita mengaturkan persembahan untuk menghormati anugerah tumbuh-tumbuhan yang diamong oleh Dewa Sangkara. Ya. Selepas itu muncul sugihan pengenten mengingatkan kita bahwa akan datang Galungan, lalu sugihan Jawa, pembersihan alam, Buwana Agung, kemudian sugihan Bali, pembersihan diri sendiri, manusia diri sendiri, baru meningkat ke penyekeban, jadi kita mesekap, kemudian penyajian saja seken gitu ya, baru kemudian penampahan dan besoknya Galungan. Puncaknya adalah Galungan ketika kita sudah dinyatakan menang. Setidaknya dalam mitologi digambarkan kita kedatangan Sang Kalatiga itu, yaitu Buddha Galungan, Buddha Dungulan dan Buddha Amangkurat yang pada hari sebelumnya pada hari penampahan kita tampah. Ya, walaupun beda juga artinya, tapi paling tidak kita memotong segala hal-hal, menghilangkan segala hal yang bersifat tidak baik. Katakanlah kalau dalam konsep Tribunal, terutama kategori tamasika yang diwakili nanti oleh babi, karena itu unsur hewan yang dipotong pada saat penampahan umumnya adalah hewan babi. Nah, setelah Galungan baru Kuningan dan nanti berlanjut pada Hari Suci Kuningan. Ya, terima kasih Pak Widana. Nah, terakhir Pak, inspirasi apa nih yang bisa kita dapat atau yang bisa Bapak petiklah dari serangkaian Hari Suci Galungan ini, dari peristiwa-peristiwa yang sering kita lewati seperti membuat pencor, kemudian tanding sampian, sampai tanding bogan seperti itu Pak. Ya, Galungan selalu ditandai dengan pemasangan penyor. Ya. Penyor itu boleh dikatakan sebagai simbol tunggal dari Galungan, ada Hari Suci Galungan di sini. Dimana makna memenjor itu selain atur suksmaning mana, kita sejatinya juga diingatkan dalam bahasa Bali masuk kategori sesenggakan atau sesimbing, sindiran,
bahwa jangan hanya kita nanti memasang penjor saja. Ya, hindari juga hal-hal yang berhubungan dengan tanda petik mamenjor, di mana itu ditujukan kepada sikap perilaku masyarakat yang menanam kebenaran, dharma itu ditanam, sementara yang tidak benar justru dipayasin, dihias sedemikian rupa. Jadi seakan kita membenamkan kebenaran untuk kemudian melakukan hal-hal yang tidak benar. Itu yang diingatkan, inspirasi dari Penjor Galungan, mengingatkan kita untuk menegakkan kebenaran, bukan menanam, membenamkan kebenaran itu sendiri. Saya kira itu. Terima kasih Pak Widana. Demikian pemirsa HiTV Channel 3, itulah cemeti kita cerah 5 menit. Semoga dapat bermanfaat dan menginspirasi untuk kita bersama. Selamat Hari Suci Galungan dan Kuningan. Salam damai Channel 3. Selamat Hari Suci Galungan dan Kuningan sebagai hari kemenangan Dharma. Dengan spirit kemenangan Dharma, mari kita wujudkan Bali yang Bali, bersih, aman, lestari, indah, dan harmoni, terutama dalam mensukseskan konferensi tingkat tinggi G20 mendatang. Satyam Eva Jayate. Sebentar lagi Anda akan ikuti Sundari Nada. Jalinan makna di balik nada. Sejatine ajaran sastra agama Hindu Dharma Mega Surat Panjang. Pemirsa, demikian tadi tayangan serba-serbi menyambut Hari Suci Galungan dan Kuningan. Semoga dapat menginspirasi dan terima kasih atas kerjasamanya. Mohon maaf jika dan tak berkenan. Sampai jumpa dalam tos berikutnya. Daun keladi, daun pandan di atas tikar bunga melati. Sebentar lagi Hari Suci Galungan, mari sucikan jiwa raga dan hati. Salam damai Channel 3. Sikida Sang Yang Widiwasa Kaping kali Sang Yang Atma Ring Jiwatma Kaping telu Neka Lokta Karma Pala Kaping papat Punar Bawangan Sangsara Kaping lima Moksa Tam Jagat Pitaya Niki Wanta Ajaran Agama Tama Ini ukur, ini dur, ini luhur Angin suluh sareng sami maagama Angin sadeng margia Hindu Dharma Angin titing mulati Sang Yang Widi Angin titing nasti tiang pramekawi Angin titing nasti tiang pramekawi HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan.